Daerah Istimewa Yogyakarta, pesonanya selalu memikat para wisatawan mancanegara maupun domestik. Banyak alasan mengapa wisatawan mau menghabiskan waktu liburan di Jogja. Karena surganya wisata alam dan transportasi yang mudah. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan, pemerintah memang terus berbenah dengan melakukan berbagai pembangunan infrastruktur transportasi, baik itu darat maupun udara. Guna mendukung rencana tersebut, PT Kereta Api Indonesia berupaya untuk memaksimalkan layanan bagi penumpang dari dan ke Bandara Yogyakarta International Airport. Dengan mengoperasikannya layanan moda kereta api pendukung, yakni KA Bandara. KA Bandara akan melayani rute Yogyakarta-Wojo dan Yogyakarta-Wojo Kebumen. Kereta ini dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta. KA Bandara dapat menjadi pilihan traveler. Selain bebas macet, kereta ini juga nyaman. Penampakan kereta api bandara memang cukup mencolok. Warna hijau mendominasi lokomotif dan bagian dalam kereta. Gerbong terdiri dari 4 rangkaian. Satu rangkaian gerbong memiliki 46 tempat duduk. Kursi kereta memiliki sandaran yang sangat nyaman. Jarak antar kursi juga sangat lega. Dilengkapi juga dengan toilet yang bersih dan modern. Untuk perjalanan dari stasiun Wojo ke bandara dan sebaliknya, penumpang bisa memanfaatkan akomodasi shuttle bus Damri. Tarif KA Bandara mulai dari Rp30 sampai Rp40.000. Yogyakarta International Airport terletak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Bandara ini terlihat lebih mewah dan lebih besar dibandingkan dengan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta sebelumnya. Telah diresmikan pada 2019 lalu. Memiliki terminal seluas 219.000 meter persegi. New Yogyakarta International Airport diperkirakan mampu menampung 20 juta penumpang per tahun. Jumlah ini berkali lipat lebih besar dibanding dengan kapasitas Bandara Adi Sucipto. Nantinya ditargetkan ada 168 pergerakan pesawat ke berbagai daerah setiap harinya. Bandara New Yogyakarta International Airport menjadi bandara pertama yang diklaim tahan terhadap gempa dan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memasang sejumlah sensor sistem pendeteksi gempa. Tak hanya itu, saat ini tengah disiapkan pula radar untuk memonitoring gelombang tinggi dan tsunami. Sensor gempa bumi di bandara terhubung dengan jaringan BMKG pusat di Jakarta dan diperkuat dengan backup sistem di BMKG Denpasar, Bali. Struktur bangunan juga mendukung antisipasi gempa. Salah satu lantai dibuat setinggi 6 meter yang bakal digunakan sebagai tempat evakuasi sementara penumpang dan komunitas bandara ketika tsunami datang. Selain itu, runway atau landasan pacu dibuat pada ketinggian bidang 4 meter di atas permukaan laut serta lokasinya berada pada jarak 400 meter dari bibir pantai. Presiden Jokowi pun mengapresiasi keberhasilan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport. Ya, ini pekerjaan besar yang diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kurang lebih berapa? 20 bulan. 20
bulan bangunan runway sebesar ini. Sangat besar sekali karena bangunannya sendiri ada 219.000 meter persegi. Bayangkan. Dan saya tadi melihat dengan ngarso dalam secara detail, pekerjaannya bagus. Dan ini dikerjakan oleh BUMN kita. Infrastruktur lainnya yang mengintegrasi pembangunan YIA adalah jalan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun sebuah underpass dengan panjang 1,3 km, terdiri atas konstruksi terowongan sepanjang 1.000 meter lebih, serta jalan pendekat arah timur dan barat masing-masing sepanjang 110 meter. Underpass YIA memiliki lebar 7,85 meter, clearance atas 5,2 meter, dan samping 18,4 meter. Dengan ukuran ini, underpass NIA menjadi underpass terpanjang di Indonesia. Pembangunan underpass NIA menelan biaya sekitar 293 miliar rupiah. Dana bersumber dari surat berharga syariah negara, Sukuk Negara tahun 2018-2019. Underpass dibangun dengan tujuan agar akses Jalan Nasional Pantai Selatan Pasela Jawa yang menghubungkan Purwokerto dan Yogyakarta tetap terbuka, karena pembangunan bandaranya memotong jalan Pansela yang lama. Underpass NIA juga diharapkan mampu memperlancar arus lalu lintas warga Kulon Progo dan sekitarnya. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Dengan meningkatnya pembangunan dan pekerjaan konstruksi tersebut, meningkat pula kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten dan tentunya bersertifikat. Tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat adalah unsur penting agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kementerian PUPR sebagai pembina sektor jasa konstruksi terus melakukan inovasi dalam membina dan meningkatkan kualitas kompetensi dari para tenaga ahli dan terampil. SIBIMA menjadi salah satu solusi pelayanan publik untuk mengatasi backlog pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat. Di mana dalam SIBIMA Konstruksi terdapat dua layanan, yaitu Distance Learning dan Knowledge Management. Distance Learning berbasis sistem informasi dan dipelajari secara mandiri. Penyelenggaraan pelatihan Distance Learning sangat berbeda bila dibandingkan dengan pelatihan tatap muka, dan jenis pelatihan ini adalah inovasi baru di lingkungan Kementerian PUPR. Pelatihan Distance Learning memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, fleksibel, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun menggunakan teknologi informasi, komunikatif, mudah, tidak berbayar, dan berkualitas. Berikut adalah persyaratan peserta atau pengguna layanan. 1. Bagi mahasiswa atau alumni S1 atau D4 Teknik Sipil Perencanaan dan Lingkungan, minimal semester 7. 2. Bagi asosiasi profesi atau kelompok masyarakat yang memiliki SKA muda. Manfaat utama sertifikat distance learning bagi tenaga ahli. 1. Pengganti pengalaman magang 1 tahun untuk mendapatkan SKA muda. 2. Memiliki nilai SKPK 25 poin untuk CPD. 3.
dapat digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah bagi para calon lulusan PTN atau PTS. Dengan berbagai kelebihan ini, tidaklah mengherankan dari 3.054 layanan berbagai KL yang berpartisipasi, Kementerian PUPR melalui Sibima Konstruksi masuk dalam Top 99 Sinovic 2017 Kementerian PAN-RB. Melalui Sibima Konstruksi, Kementerian PUPR telah menyediakan layanan bagi masyarakat berupa sistem pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi keahlian konstruksi. Dengan meningkatnya pengetahuan keahlian konstruksi, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pekerjaan sehingga bangunan konstruksi akan menjadi lebih kokoh, lebih tahan lama, dan tidak mudah rusak. Pada akhirnya, dengan meningkatnya umur layanan bangunan konstruksi akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nasional. Mari manfaatkan Sibima Konstruksi. Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan tanah air kita keindahan alam yang tak terkira, menghampar di Nusantara seolah tak ada tandingnya di dunia. Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya untuk mempercantik potensi wisata Indonesia agar lebih mendunia, mulai dari lingkupan Sulawesi Utara, Pulau Morotai di Maluku Utara, hingga Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung. Saksikan Indonesia bangga mempersolek wisata kelas dunia hanya di PUPR TV. Berkunjung ke Yogyakarta, pastinya nggak perlu bingung lagi memilih tempat wisata. Untuk sekedar menghabiskan waktu sore hari bersama keluarga, Anda bisa mengunjungi Taman Bendungan Kamijoro. Seneng ya, seneng, terus udaranya juga sejuk, adem gitu. Bagus sih mas, untuk tempat wisata baru, biar untuk ngurai kemacetan di Jogja kan malas kadang ke Jogja. Jogja kan macet, jalan-jalan udah macet, saya mending ke arah sini biar nggak begitu macet. Taman memiliki luas 40.000 meter persegi ini merupakan areal terbuka untuk tempat orang berkumpul dan bisa melaksanakan aktivitas massal. Terdapat undak-undak memanjang yang biasa dipakai sebagai panggung atau tempat duduk. Warga suka berfoto di undakan dengan latar tulisan Bendung Kamijoro. Di sisi lain dari taman terdapat shelter bertudung tenda raksasa yang dipakai warga untuk berteduh. Tak jauh dari tenda terdapat taman bermain bagi anak-anak. Sejumlah permainan pun disediakan. Taman juga dikemas menjadi kawasan pohon buah-buahan. Sedikitnya ada sekitar 300 pohon buah, mulai dari jambu air, sawo, kelengkeng, dan lainnya. Juga manfaatnya seperti kita lihat adalah untuk wisata. Jadi taman ini sudah viral, jadi menjadi setiap hari adalah ramai dikunjungi oleh masyarakat, sehingga ini bisa merupakan daerah wisata. Dan yang ketiga ini menghubungkan tadi yang terpisah sungai, seperti kita lihat sungai Progo, Bantul dan Progo, sehingga adanya ini orang bisa lewat jembatan itu bisa lewat ke sini. Jadi
untuk sekolah, untuk keperluan apa-apa bisa lewat di sini semua. Di atas bendungan terdapat jembatan cantik sepanjang 161 meter dengan lebar 3 meter. Bentuk jembatan serupa jembatan Ampera di Palembang, lengkap dengan hiasan tali baja. Kanan kiri jembatan dipasang pengaman dan lampu penerang bagi orang yang menyeberang pada malam hari. Kabupaten Bantul dan Kulon Progo terhubung oleh jembatan ini, tepatnya antara Dusun Plambongan, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan Kaliwiru, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo. Tanpa jembatan tersebut, warga harus memutar sangat jauh. Bendungan Kamijoro membendung aliran Sungai Progo, dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Ditjen Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp229 miliar. Pengerjaan bendungan yang dilakukan kurang lebih 3 tahun ini memiliki tinggi mercu dari hulu sebesar 2,4 meter, lebar efektif 153 meter, serta lebar bendung dengan pilar 151 meter, serta memiliki lebar bendung dengan pembilas 171 meter. Nantinya, bendungan ini akan mengairi sawah seluas 2.370 hektar di Kabupaten Bantul. Diharapkan akan meningkatkan intensitas tanam dari 205% menjadi 270%. Setidaknya sebanyak 11 desa dari 4 kecamatan memperoleh manfaat irigasi dari adanya bendungan tersebut. Tak hanya mendukung aktivitas pertanian masyarakat saja, bendungan juga memiliki fungsi penting lainnya. Bendung Kamijoro ini juga sangat bermanfaat untuk persediaan air baku, baik untuk Bandara Internasional Yogyakarta, juga untuk Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan juga nantinya bisa juga sampai ke kota Yogyakarta. Bagi masyarakat Bantul, bendungan ini mampu mengalirkan air baku dengan debit 25 liter per detik. Sedangkan bagi masyarakat Kulon Progo, debit air baku yang bisa dimanfaatkan sebesar 500 liter per detik. Selain membangun bendungan, pekerjaan lainnya adalah merehabilitasi saluran sepanjang 9,6 km, pekerjaan intake air baku, dan pembuatan rumah panel. Dengan dibangunnya bendungan ini, diharapkan masyarakat bisa hidup lebih sejahtera dengan usaha kecil yang tumbuh di sekitar kawasan bendungan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena banyak wisatawan lokal yang datang ke tempat ini. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda.
Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidraulik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Berwisata di tengah wabah pandemi harus tetap mengedepankan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebagai langkah penanganan pasien COVID-19 di Yogyakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Akademi Universitas Gadjah Mada sebagai rumah sakit rujukan. Dulu, rumah sakit ini sempat dibangun, namun terhenti di tahun 2010 dengan progres saat itu 75%. Rumah Sakit Akademik UGM ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu, dalam hal ini COVID-19, dengan keputusan Gubernur DIY nomor 61 /KEP /2020 tanggal 17 Maret 2020. Merespon penugasan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19, maka RSA UGM meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan untuk pelayanan dan penanganan pasien COVID-19, baik pelaku perjalanan PP, orang tanpa gejala OTG, orang dalam pemantauan ODP, maupun pasien dalam pengawasan PDP. Penyelesaian lanjutan Rumah Sakit Akademi UGM tersebut merupakan bagian dari refocusing kegiatan Kementerian PUPR sebesar 1,8 triliun rupiah untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19. Rumah sakit ini terdiri dari 2 gedung, masing-masing ada 5 lantai. Gedung Yudhistira dibangun setinggi 5 lantai dengan luas 4.177 meter persegi. Gedung ini dimanfaatkan untuk fasilitas penyimpanan logistik di lantai 1,
ruang poliklinik COVID-19 di lantai 2, ruang rawat pasien dalam pengawasan PDP di lantai 3, 4, dan 5 dengan total kapasitas tempat tidur sebanyak 68. Sementara Gedung Arjuna memiliki luas 4.505 meter persegi untuk ruang ganti medis di lantai 2, ruang istirahat tenaga medis di lantai 3, ruang perawatan PDP dengan kapasitas 23 tempat tidur di lantai 4, dan ruang isolasi kritis yang dilengkapi dengan negative pressure sebanyak 15 tempat tidur di lantai 5. Pembangunan dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Ditjen Cipta Karya dengan kontraktor PT Adikarya. Pengerjaan perbaikan struktur berupa pekerjaan skrin beton, perkuatan baja, dan perbaikan membran. Di samping perbaikan struktur, dilakukan juga perbaikan fisik bangunan berupa pengecatan instalasi air minum, listrik, dan hidran. Ada sebanyak 139 pekerja dikerahkan untuk menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Akademi UGM. Pelaksanaan pembangunan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Dalam waktu 37 hari, gedung Rumah Sakit Akademi UGM dapat diselesaikan, menghabiskan anggaran sebesar 66,8 miliar rupiah. Peresmian dilakukan secara virtual pada 7 Juni 2020 lalu. Peresmian tersebut dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pratikno mengapresiasi pembangunan lanjutan Rumah Sakit Akademi UGM ini terbilang cepat. Dalam waktu 37 hari kalender, dari 20 April sampai 3 Juni, gedung bisa diselesaikan dengan anggaran cukup besar, 66,8 miliar, dengan pengerjaan yang tidak sederhana karena memang harus tetap aman COVID, itu bisa menyiapkan 80 tempat tidur untuk rawat inap, 2 tempat tidur untuk ruang tindakan, 25 tempat tidur untuk ruang isolasi, luar biasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keunggulan dari Rumah Sakit Akademi UGM ini adalah menggunakan teknologi smart system. Ruang isolasinya dapat dimonitor dan dikontrol secara langsung maupun jarak jauh web-based, dan pelaksanaannya mengacu pada standar Kementerian Kesehatan dan standar internasional. Selain itu, terdapat pengaturan negative pressure ruangan sampai dengan minus 2,5 Pascal serta HEPA filter yang berfungsi menyaring virus dan bakteri hingga besaran 0,3 mikron. Dilengkapi pula dengan lampu UV germicidal yang mampu membunuh virus dan bakteri. Tak hanya itu, di ruang isolasi juga tersedia ruang anteroom, yaitu ruang antara berpintu ganda dengan sistem interlock. Ruangan ini berfungsi untuk mencegah ruangan lain terpapar udara dari ruang isolasi. Seluruh ruang rawat dilengkapi dengan exhaust fan untuk lebih memproteksi para tenaga medis, lingkungan sekitar, juga para pasien yang dirawat. Apabila pandemik selesai, gedung akan digunakan kembali sesuai tujuan awal, yakni untuk penanganan penyakit menular di RSA UGM.